Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam mata kuliah akuntansi asuransi syariah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas latihan keempat tentang penyusunan laporan keuangan perusahaan asuransi syariah. Berikut ini adalah soal latihan dari transaksi yang ada di perusahaan asuransi syariah. Di sini ada sekitar 8 poin ya terkait dengan transaksi yang ada, namun mungkin di setiap poinnya akan memiliki ya beberapa transaksi yang kemudian harus di jurnal. Nah, untuk memudahkan kita membahas latihan ini, kita akan kerjakan latihan tersebut di spreadsheet. Baik, pertama kita akan copy soalnya terlebih dahulu, dipindahkan ke spreadsheet yang telah kita miliki. Oke, baik. Ini adalah latihan keempat. Ya, yang pertama kita akan membuat yang namanya jurnal umum. Ya, kita akan bikin di sini nomor, kemudian akun, kemudian debit, kemudian kredit. Kemudian kita akan coba identifikasi ini dana peserta atau pengelola. Kemudian ini masuk dalam laporan apa. Ya, sekali lagi untuk dua kolom terakhir, ini hanya untuk memudahkan kita saja, tidak merupakan bagian dari proses ya yang harus dijalani dalam membuat laporan keuangan. Itu. Kita akan coba bikinkan drop-down-nya. Ini adalah peserta, ini adalah pengelola. Ini nanti masuk dalam laporan LPK atau SDDT atau masuk dalam laporan laba rugi. Ya, seperti yang pernah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Oke, baik. Coba kita jawab ya. Yang pertama adalah dilakukan akseptasi polis secara tunai ya atas asuransi 12 unit kendaraan roda 4 milik PT Taksi Putra. Kontribusi yang ditetapkan adalah sebesar 850.000 untuk setiap unitnya. Ya, jadi kita bikin ini 1A, kita notasikan ya dengan 1A. Nah, karena dia diterima secara tunai, maka zonanya kas pada pendapatan kontribusi sebesar yaitu 12 unit dikali 850.000. Ya, dapat 10.200.000. Ya, kita kasih seperti ini. 10.200.000 ini termasuk transaksi peserta, ini juga transaksi peserta, kas akan masuk dalam laporan LPK atau neraca, kemudian pendapatan kontribusi masuk dalam laporan LSDDT. Kemudian 1B, ya, kebijakan untuk ujroh pengelola adalah 35%, gitu ya. Jadi seperti yang pernah kita jelaskan bahwa ini ada pengelola, ini ada peserta, kemudian ujroh. Ujroh bagi pengelola itu dianggap sebagai pendapatan, sedangkan bagi peserta itu dianggap sebagai beban. Nah, jadi transaksi ujroh itu akan diakui di dua sisi, baik oleh peserta ataupun oleh pengelola. Pertama, untuk peserta berarti dia akan dianggap sebagai beban ujroh pada kas ya, sebesar 35% dikali 10.200 dapat 3.570 ya. Ini adalah transaksi peserta, ini juga transaksi peserta beban ujroh
LSDDT, sedangkan kas itu masuk dalam LPK. Kemudian di 1C itu pengakuan ujroh oleh pengelola, maka akan diakui kas pada pendapatan ujroh ya sebesar nilai yang sama ya, itu sebesar 3.570.000. Ini adalah transaksi pengelola, ini juga adalah transaksi pengelola. Kas akan diakui di dalam LPK, sedangkan pendapatan ujroh dalam laporan laba rugi. Nah, ini adalah jurnal yang dibuat untuk transaksi nomor 1. Oke, kemudian berikutnya kita masuk ke nomor 2, diterima via bank penutupan asuransi kebakaran untuk bangunan kampus TCB yang berlokasi di daerah Sawangan yang bernilai 6,3 miliar ya. Jadi nilai bangunan ya itu adalah 3,5 miliar ya. Seperti itu. Sedangkan nilai asuransinya atau rate asuransinya ya yaitu 0,75% dikali ya ini ya dikali 3,5 miliar. Nah, ini adalah penerimaannya ya, transaksinya. Ya, jadi rate asuransinya itu 2.026.250. Maka kita akan bikin 2A ya, yaitu karena diterima via bank berarti bank yang bertambah pada pendapatan kontribusi ya, yaitu 0,75% dikali 6,3 miliar, mohon maaf ya. Ini 6,3 miliar. Ini adalah 6,3 miliar. Ya, 447.250 ya. Berarti ini adalah ini ya, yaitu data asuransinya sebesar 47250. Kita bikin di sini saja yaitu 0,75% dikali 6 miliar 300 juta. Ya, 4750 ya. Ini merupakan transaksi peserta, ini juga merupakan transaksi peserta. Bank akan masuk ke LPK, pendapatan kontribusi akan masuk ke LSDDT. Ya, atas proyek ini dilakukan perjanjian reasuransi fakultatif dengan Tugu Re Syariah sebesar 35% yang on retention artinya ditanggung sendiri, dan 65% ya quote share ya, yaitu akan di reasuransikan. Nah, namun untuk mencari reasuransi kita harus mendapat dulu beban ujroh, sehingga kita mencari beban ujrohnya terlebih dahulu ya, yaitu di sini kebijakan untuk ujroh pengelola sedangkan untuk besaran ujroh yang dibayar itu adalah 35% ya. Seperti itu. Berarti dia 35% yaitu beban ya ujroh ya pada bank ya sebesar 35% dikali 47 juta ya, dapat 16.357. Ini adalah transaksi dana peserta, ini juga transaksi dana peserta. Beban ujroh diakui dalam LSDDT dan bank diakui dalam laporan LPK. Kemudian di 2C ya, karena ujroh itu diakui di dua sisi ya, maka akan diakui yaitu bank pada pendapatan ujroh ya. Seperti itu dengan nilai yang sama yaitu 16.537.500 ya. Bank itu adalah laporan ini adalah laporan pengelola, ini juga adalah pengelola ya. Bank adalah PK, sedangkan pendapatan ujroh itu adalah laporan laba rugi gitu. Kemudian baru 2D ya. Di sini yaitu ada namanya ya reasuransi 65% ya. Berarti ini adalah kontribusi reasuransi ya pada bank sebesar di sini adalah yaitu 65% ya, sama dengan 65% dikali ya
pendapatan kontribusi dikurangi beban ujroh ya. Seperti itu. Dapat 19.963 gitu ya. Ini merupakan transaksi dana peserta, ini juga merupakan transaksi dana peserta. Ya, ini masuk ke LSDDT, masuk ke laporan LPK. Kemudian berikutnya di 2E ya, yaitu dan ujroh reasuransi ditetapkan 16% dari kontribusi yang reasuransi yang disesikan. Ya, berarti jurnalnya adalah, nah ini untuk ujroh reas, nah ini kebalikannya, oleh pengelola dianggap sebagai beban, oleh peserta dianggap sebagai pendapatan. Sehingga jurnalnya adalah ya bagi peserta dulu, yaitu bank pada ya pendapatan ujroh reas ya, itu sebesar 16% dikali kontribusi reasuransi yang disesikan. 19 ya, dapat 31.100 ya. Ini merupakan transaksi dana peserta, ini juga transaksi dana peserta. Ini ada di LPK, ini ada di LSDDT. Kemudian di 2F ya, untuk pengakuan di pengelola berarti itu adalah beban ujroh reas pada bank ya, seperti itu dengan nilai yang sama ya. Ini akan diakui di transaksi dana pengelola, ini adalah dana pengelola, ini adalah LSDDT, bukan, ini adalah laba rugi, ini adalah LPK, seperti itu. Oke ya, nah itu baru selesai penjurnalan untuk transaksi di yang nomor 2 gitu ya. Itu. Nah, kita akan lanjut ke nomor 3 ya. 2 sudah selesai. Yang ketiga adalah melakukan kerjasama reasuransi jiwa dengan Stay Sebi untuk mahasiswa baru angkatan 2010 yang berjumlah 250 orang untuk masa pertanggungan 1 tahun, besaran kontribusi atau premi yang disetujui 40.000 per orang. Gitu ya. Berarti di sini kemudian kebijakan untuk ujroh pengelola adalah 35%, aktuaria menetapkan pencadangan sebesar 70% dari kontribusi tabaru. Ini pembayaran dilakukan 1 minggu kemudian. Ini ada yang terpotong ya pembayaran. Jadi ini adalah yang nomor 3A gitu ya. Nah, karena dia belum diterima ya, karena pembayarannya dilakukan pekan depan, maka itu diakui sebagai piutang ya. Piutang kontribusi pada pendapatan kontribusi senilai yaitu 250 orang dikali 40.000 ya, dapat 10 juta gitu ya, seperti itu. Kemudian ini adalah dianggap sebagai transaksi peserta, ini juga peserta, kontribusi adalah LPK sedangkan LSDDT ya, itu. Kita lanjut. Kemudian di 3B gitu ya. Kemudian pengakuan ujroh ya. Kebijakan ujroh pengelola adalah 35%. Berarti beban ujroh pada utang ujroh ya. Sebesar 35% dikali 10 juta ya, dapat 3.500.000. Ini adalah transaksi dana peserta, beban ujroh di LSDDT, utang itu adalah di LPK. Kemudian di 3C itu adalah pengakuan ujroh dari sisi pengelola, maka akan diakui sebagai piutang ujroh pada pendapatan ujroh ya, sebesar nilai yang sama ya, itu 3.500.000. Ini adalah transaksi pengelola, ini juga transaksi pengelola. Piutang itu adalah SPK, pendapatan ujroh itu adalah LS, bukan laba rugi ya, mana ya. Ini adalah hasil laba rugi. Seperti itu. Nah, ini adalah jurnal yang perlu dibuat untuk ya. Kemudian berikutnya lah aktuaria menetapkan pencadangan dari kontribusi dana tabaru. Nah, ini karena dia adalah 1 tahun, gitu ya. Seperti itu, 1 tahun.
sehingga dia dianggap sebagai penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak. Maka ini 3D-nya adalah ya, yaitu beban penyisihan ya kontribusi yang belum menjadi pendapatan pada penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan, ya, yaitu sebesar di sini 70% ya dari ya kontribusi tabaru, yaitu berarti pendapatan kontribusi dikurangi ujroh, ya, dapat 2.600.000 ya, seperti itu, dapat 2.600.000. Oke, ini adalah transaksi dana peserta, ini juga transaksi dana peserta. Ya, beban masuk dalam LSDDT, sedangkan penyisian di LPK. Ya, itu. Kemudian berikutnya adalah nomor 4 ya, 4A. Kita ambil dari sini aja. Beban ujur. Kemudian pendapatan ujur. Ya, nah, ya ini pendapatan ujroh. Nah, jadi kita cukup mengambil akun yang sudah ada agar dia lebih konsisten. Kemudian yang keempat, mengurus perizinan kepada Departemen Keuangan untuk proses legalisasi badan hukum kepada notaris. Proses perizinan tersebut menghabiskan uang 12.750 dan dibayar dengan dana pinjaman ya dari STCB ya. Berarti ini adalah beban perizinan pada utang kepada TCB ya, atau utang pihak ketiga ya, utang pihak ketiga ya, yaitu sebesar 12.750. Ya, ini adalah merupakan transaksi pengelola ya. Itu pengelola. Beban perizinan masuk ke laba rugi, sedangkan utang itu masuk ke LPK. Nah, ini adalah jurnal perlu dibuat untuk latihan nomor 4, poin 1 sampai ke 4. Kemudian kita lanjutkan untuk transaksi berikutnya, yaitu yang poin ke-5 sampai poin ke-9 ya harusnya ya. Kita coba lihat ya. Itu ini ambil beli soalnya ya, maaf soalnya kita ambil ya, belum berhasil. Bentar. Baik, kita lanjutkan ke nomor 5, yaitu membeli 50 unit sukuk retail dari SR001 yang diterbitkan Kementerian Keuangan dari agen penjual BSM dengan nilai nominal 1 juta per unit. Ya, pembelian dilakukan dengan menebit langsung rekening yang ada di BSM ya. Jadi ini nomor 5 ya. Si nomor 5 yaitu karena dia pembelian sukuk, berarti sukuk negara karena mendebit langsung BSM, berarti dana di BSM berkurang ya, sebesar itu 50 ini dikali 1 juta ya, 50 juta. Ini merupakan transaksi dana serta ini adalah LPK
adalah, maaf, ini adalah LSDT, ini adalah, LPK, ini adalah LPK, juga adalah LPK, ya. Ini adalah transaksi yang nomor 5. Kemudian yang nomor 6, dilakukan pembagian bagi hasil investasi dan data baru dalam beberapa portofolio investasi sebesar 22.378, ya. Berarti di sini ada penerimaan hasil investasi dulu, yaitu 6A, ya, tanggap dari kas, ya, dari kas, ya, yaitu hasil investasi, ya, itu sebesar 22.378, 23. Ya, ini merupakan transaksi dana peserta, ini juga transaksi dana peserta. Sekali lagi, untuk menentukan apakah ini transaksi dana peserta atau pengelola, kita kembali ke materi yang pernah diajarkan terkait dengan klasifikasi transaksi. Kemudian di 6B, yaitu pembagian dilakukan 40-60. 40 untuk peserta, ya, dan 60 untuk pengelola, ya. Berarti di sini adalah yaitu beban bagi hasil untuk peserta, ini masalah peserta individu, ya. Kemudian beban bagi hasil untuk pengelola, ya, itu pada kas, ya. Itu sebesar untuk peserta itu adalah 40%, bisa dengan 40% dikali 2378, kemudian untuk pengelola yaitu 60%. 60% dikali 22.378. Nah, berkurangnya adalah ini. Kemudian karena ini adalah oleh peserta, ya, dana peserta maksudnya, alokasi untuk pengelola itu diakui sebagai beban, ya. Ini adalah 6C. Ini adalah yaitu oleh pengelola dianggap sebagai pendapatan, ya, berarti kas pada pendapatan bagi hasil, ya, itu sebesar 14.378. Sedangkan yang 8 jutaan itu tidak ada jurnal di sisi pengelola, ya. Itu adalah transaksi untuk nomor 6. Kemudian berikutnya adalah transaksi yang nomor 7, ya. Berdasarkan data keuangan pada akhir periode diketahui bahwa jumlah penerimaan kontribusi 567.568.076, ya. Berarti kita masukin 7A, ya, yaitu yaitu pada di sini adalah pendapatan kontribusi sebesar sini 568.076, ya, seperti itu. Oke, ini adalah transaksi dana peserta, ya. Ini dalam LSDDT, ini juga dalam LSDDT, ini adalah LPK. Transaksi pengelola, ini juga transaksi pengelola. Ini adalah LPK, ini adalah laba rugi. Ya, ini adalah transaksi dana peserta, ini juga merupakan transaksi dana peserta. Ya, ini LPK, ini adalah LSDDT. Ya, beban ujroh yang dialokasikan dan telah dibayar itu 137.540, ya. Berarti 7B-nya, ya, adalah yaitu ini berarti beban ujroh, ya, pada kas yaitu sebesar 137.540. Ya, ini adalah transaksi dana serta ini juga transaksi dana serta. Kemudian berikutnya di 7C itu adalah pencatatan di sisi dana pengelola, itu kas,
ya pada pendapatan ujroh ya. Berarti itu dengan nilai yang sama 137.540. Ini transaksi dana pengelola, ini juga transaksi dana pengelola. Ban ujroh masuk ke SDDT, kas ke LPK, kas ke LPK pada LR ya. Itu. Dan kontribusi atau premi reasuransi yang dialokasikan dibayarkan pada perusahaan asuransi yaitu 165 juta. Ya, berarti di sini 7D itu beban kontribusi berarti ini ya, beban penyisian KIBMP pada penyisian KIBMP yaitu sebesar 1 ya, ini adalah transaksi dana peserta, ini juga transaksi dana peserta, beban penyisian ke SDDT, penyisian ke LPK. Kebijakan penyisihan dilakukan, oh maaf ini adalah bukan penyisihan KIBMP, tapi ini adalah kontribusi reasuransi ya pada kas. Nah baru ini ya 7E itu adalah tadi ya beban penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan yaitu sebesar 25% dikali pendapatan kontribusi dikurangi ujroh ya. Itu 107 ya. Ini adalah transaksi dana peserta, ini juga transaksi dana peserta. Ini adalah LPK, ini adalah maaf ini ada ya ini juga kan penyisian itu adalah SDDT, ini adalah LPK. Seperti itu. Ini itu untuk nomor 7 gitu. Kemudian berikutnya adalah yang nomor 8. Hasil perhitungan aktuaria terhadap kondisi dan potret peserta asuransi ditetapkan bahwa harus dilakukan penyisian terhadap klaim dari peserta yang masih dalam proses yaitu 30% dari kontribusi neto periode berjalan ya. Berarti 8A ya, yaitu berarti beban penyisihan ya klaim dalam proses. Ada penyisihan klaim dalam proses gitu. Nah, karena kita di sini dijelaskan harus 30% dari kontribusi neto periode berjalan, maka kita harus dapat dulu nilai dari kontribusi periode berjalannya. Ya, kita akan lihat dulu yaitu pendapatan kontribusi jalan. Ya, kontri. Oke, ini adalah totalnya. Ya, kita coba sum ya. Bawah ini kita coba sum. Terus total ya, scan code-nya nomor 9. Range-nya adalah ini. Ya, betul. Ya. Oke, kita lihat lagi yaitu dia kontribusi, pendapatan kontribusi. Ya, dapat 635.526 ya. Itu. Nah, ini dulu kita ambil lagi select all. Ya, berarti di sini adalah nilainya yaitu 30% dikali tadi ya 635,26 ya 490 ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya karena di sini soalnya lah penerimaan kontribusi periode berjalan lah klaim dalam proses 30% dari kontribusi tabaru neto ya. Nah, ini dikurangi dulu dengan ujroh ya. Kurangi dulu dengan ujroh tapi kita dapat ujrohnya
beban ujroh ya, 4161. 161 total dari beban ujrohnya. Nah, berarti kita harus kurangi dulu nih. Ya, ini ya, ini tadi dikurangi beban ujroh ya. Dapat 142.313. Oh, maaf, ini sini penerimaan kontribusi periode berjalannya sudah diketahui ya. Berarti di sini adalah 8A, kita harus membuat dulu yang namanya itu penerimaan kontribusi, yaitu kas, ya karena ada diketahui rupanya. Ya, itu pendapatan kontribusi sebesar tadi adalah 90.753. Ya, ini adalah peserta, ini juga peserta, ini adalah LPK, ini adalah LSDDT. Kemudian 8B-nya ya yaitu kebijakan alokasi ujrohnya itu 25%. Ya, ketika beban ujroh ya pada kas ya sebesar 25% dikali 90. Nah, ini adalah transaksi dana peserta, ini juga transaksi dana peserta. Ini adalah LSDDT, ini adalah merupakan LPK. Kemudian di 8C ini adalah kas pada pendapatan ujroh, yaitu sebesar nilai yang sama. Ya, transaksi dana pengelola, ini juga transaksi dana pengelola. Ini adalah PK, ini adalah laba rugi, gitu ya. Kemudian baru di 8D, ya, ini 8D, yaitu klaim dalam proses, ya, yaitu beban pengisian klaim dalam proses pada penyisian klaim dalam proses itu sebesar di sini 30% dikali ya dan kontribusi dikurangi ujroh ya. Nah, dia dapat 200 juta. Ini adalah dana peserta, ini juga dana peserta, ini adalah LSDDT, ini adalah LPK gitu ya. Oke, kemudian transaksi nomor 9, ini 9A. Ya, ambil bersama hanya untuk mengulang saja. Itu berarti kas ya diketahui bahwa kontribusi yang diterima adalah 740 ya, berarti kas pada pendapatan kontribusi senilai 740. Ya, ini transaksi dana peserta, ini juga transaksi dana peserta, ini LPK, ini LS. Kemudian 9B ya, yaitu beban ujroh ya, beban ujroh pada kas ya sebesar kebijakan ujroh dan kontribusi reasuransi itu masing-masing 30%. 30%, 20%. Ini 30% dikali ini 22. Oke, ini transaksi dana peserta, ini juga transaksi peserta, beban ujroh DDT, kas ini adalah LPK. Kemudian 9C itu adalah kas pada pendapatan ujroh nilai yang sama. Ini adalah transaksi dana peserta, ini adalah pengelola, ini transaksi dana pengelola LPK, ini LR.
Kemudian kontribusi reasuransi yaitu 20%. Di 9D yaitu kontribusi reasuransi ya. Ya, itu sebesar 20% dari kontribusi. Ya, apa 148 dana serta ini juga dana serta ini adalah SDDT, ini adalah LPK. Atas informasi tersebut dilakukan penyisian terhadap kontribusi periode berikutnya 15% dari terbaru ya. 9E ya, periode berikutnya berarti itu dianggap sebagai itu beban kontribusi yang belum menjadi pendapatan ya. Itu senilai 15% dikali ya, karena dia adalah kontribusi neto berarti pendapatan kontribusi dikurangi ujroh ya, 477 ya. Ini transaksi dana peserta, ini juga dana peserta, ini adalah SDDT, ini adalah LPK. Nah, itu kira-kira jurnal yang bisa kita buat ya untuk kemudian menjelaskan atau membuat jurnal atas transaksi yang ada di sini seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke, kemudian berikutnya adalah tentu kita harus membuat buku besar ya. Seharusnya kita bikin satu-satu, tapi kita cukup menggunakan eh, apa subtotal saja ya di sini sehingga kita dapat saldo akhirnya nanti, gitu ya, seperti itu. Oke, kita coba ya. Yang pertama berarti kita bikin yaitu laporan surplus defisit dana baru ya. Pertama adalah pendapatan. Pertama yaitu pendapatan kontribusi ya. Nah, nilainya berapa kita akan lihat ya. Kita akan sortir dulu, ini adalah hanya pendapatan kontribusi saja. Oke, ini nilainya lah 2 sini ya. Ini nilainya ya. Terusnya kita bikin buku besar sendiri, tapi karena uh, lebih cepat kita ambil angka ini saja, itu pendapatan kontribusi ya, yaitu sebesar ya 2.266.000.000 ya. Itu maka kita ambil angka ini saja ya. Berarti ini nilainya adalah 2.000.000.007. Kemudian dia dikurangi dengan beban ujroh ya. Berikutnya adalah kita akan lihat yaitu beban ya, ujroh ya, beban ujroh ya, yaitu sebesar ini ya. Berarti ini adalah beban ujroh ya. Itu kita sekali lagi, ini seharusnya kita bikin buku besar ya, karena terlalu lama kita ambil ini aja, yaitu beban ujroh ya, sebesar ini 65 gitu ya. Kemudian ditambah dengan pendapatan ujroh reas ya, ujroh reas ya, itu ini ya, pendapatan ujroh reas nilainya ya. Oke, ujroh reas
pendapatan ujroh reas ya sebesar 3194 ya. Itu nanti ini nilainya adalah C62 gitu ya. Oke, berikutnya adalah dikurangi dengan pendapatan kontribusi ya, apa kontribusi reas. Kontribusi reasnya segini ya, yaitu 333 ya. Oke, kontribusi reas. Ini adalah kontribusi reas senilai 332. Ya, dapat 332 maka diperolehlah ya data baru neto ya itu saat ini ya 1.330.671. Dan berikutnya adalah beban asuransi ya. Yang pertama itulah beban klaim nggak ada, kemudian berikutnya adalah beban KYBMP yang ada. Beban klaim nggak ada ya, kan lihat berarti clear beban ya. Oke, yang ada adalah beban penyisihan ya, KYBMP. Ini dia beban penyisihannya, nilainya adalah 1,7. Kemudian berikutnya ada beban klaim dalam proses. Ya, dan klaim dalam proses senilai 200 ya. Jadi cuma ada 2 beban di dalam LS DDT ya. Berarti ini jurnalnya adalah PBMP, kemudian beban ses, ini nilainya ini totalnya adalah ya 388. Oke, pendapatan dikurangi beban dan namanya adalah surplus under rating. Ya, itu 330 dikurangi 388. Ini tidak ada informasi tentang pembagian, berarti kita masuk ke hasil investasi ya. Berikutnya adalah hasil investasi. Hasil investasi nilainya adalah 22. Kemudian ada beban bagi hasil. Beban bagi hasil pengelola dan bagi hasil untuk peserta. Oke, nah, kita lihat lagi ya tadi, khawatir ada yang salah ya. KYPMP. Benar. Kemudian klaim dalam proses. Oke. Di berikutnya adalah ini, yaitu hasil investasi. Hasil investasi nilainya adalah 22. Kemudian dikurangi
dikurangi dengan beban hasil peserta dan bagi hasil mengelola, ya. Jadi nilainya minus ini. Oke, hasil investasinya sudah dibagikan semua, ya. Ya, dapatnya 0. Kemudian berarti surplus underwriting ditambah dengan hasil investasi itu namanya surplus dana baru, ya, yaitu ini ditambah nih, gitu ya, saldo awal itu 0, kemudian surplus baru akhir ini itu ditambah kan dapat 942. Ya, ini adalah laporan surplus defisit. Berikutnya adalah laporan, ya, laba rugi, gitu ya. Berikutnya adalah laporan laba rugi. Oke, ini kemudian yang nih, sudah. Oke, wait. Lebih kursiv. Ini kan dulu. Oh, kita mengganggu. Berikutnya adalah laporan laba rugi. Ya, pertama adalah yaitu pendapatan, yaitu pendapatan ujroh, ya. Nih, pendapatan clear ujroh, ya, dapat 605. Ya, berikutnya adalah pendapatan ujroh, nilainya adalah 605. Kemudian berikutnya adalah beban ujroh reas. Ya, beban ujroh reas dapatnya 3104. Ya, ada 2, ya. Berarti ini beban ujroh nilainya adalah 4, kemudian dikurangi beban ujroh reas senilai, ya, berarti nilainya adalah itu 2, gitu ya. Kemudian yang lain apalagi? Oke, nggak ada. Berikutnya adalah beban. Beban tadi ada 2, yaitu, maaf, ada beban, ada pendapatan bagi hasil, ya. Bagi hasil ini nilainya adalah 13. Nah, di sini ada pendapatan bagi hasil, nilainya adalah, ya, oke, 13. Ini di totalnya adalah 6. Ya, kemudian berikutnya ada ban. Ban itu ada ban perizinan, ya,
Nilainya adalah 12. Ya, berarti pendapatan dikurangi beban, dapatlah laba bersih. Ya, yaitu 616 dikurangi ini adalah 603, 307. Ya. Kemudian berikutnya adalah laporan posisi keuangan. Ya, pertama adalah aset. Ya, kita pindah ke laporan LPK. Oke, yang pertama adalah kas. Ya, ini kas. Sekali lagi harus kita bikin buku besar seharusnya, biar agak lebih cepat. Ini kas itu debit dan kreditnya ini. Ya, oke, berarti saldonya adalah debit ini, kreditnya ini. Nah, 19978. Ya, berarti ini adalah pertama kas senilai 978. Kemudian berikutnya adalah yaitu bank. Ya, ini adalah bank. Nilainya adalah ini. Ya, di 27. Ya, berikutnya adalah bank, yaitu nilainya 274. Kemudian berikutnya ada BSM. Ya, BSM cuma satu. Ya, di kredit ya. Oke, kredit ya. Di saldonya minus nih. Ya, minus ya. Berarti BSM ini saldonya berarti minus ini nih. Oke, berikutnya adalah piutang. Ya, ada piutang kontribusi. Angka berikutnya adalah piutang kontribusi. Ya, ini 10 juta. Kemudian piutang ujroh. Piutang ujroh itu 3.100.000. Kemudian berikutnya adalah sukuk negara. Hanya 50 juta. Ya, ini ya. Itu piutang. Kemudian ini sukuk negara. Ini adalah ini. Oke, itu ya. Untuk akun aset. Ya, harusnya ada lagi ya. Ini saldonya adalah ya 1950. Kemudian berikutnya adalah liabilitas. Itu ada utang. Dia ada utang. Clear utang. Utang ada 3. Ini ini rumusnya dibalik utang. Tuh, ini kurang saldo normal kredit. Oke, berikutnya adalah utang 3. Ini 3.500. Ini. Kemudian berikutnya adalah penyisihan. Penyisihan. Kedua, pertama adalah kayak BMP dulu.
Kemudian kayak BMP itu segini 1,7. Ya, kemudian ada penyisihan klaim dalam proses nilainya 200 juta. Oke, ini berikutnya berarti penyisihan kemudian dalam proses nilainya 1,7 terus ya, total dari liabilitas segini ya 8. Dan berikutnya adalah dana peserta itu diperoleh dari peserta baru akhir nilainya adalah 93. Kemudian berikutnya adalah likuiditas. Likuiditasnya 0 ya pada 1 yaitu laba bersih yaitu senilai 603. Di total liabilitas plus dana peserta plus likuiditas dengan ini ditambah ini ya. Oke, ini adalah maaf ini ada utang ujur ini berarti total aset ini total nih ya itu ya. Jadi dari latihan ini kita peroleh sekali lagi yang pertama kita lakukan adalah kita membuat jurnal. Kemudian berikutnya seharusnya kita membuat buku besar agar lebih cepat. Kita cukup mendapatkan saldo saja gitu ya dengan mendapatkan nilainya dengan menggunakan maksud total gitu ya. Sekali lagi harusnya kita bikin buku besar gitu ya. Dan berikutnya kita bikin laporan surplus dan data baru, total pendapatannya netonya itu 1330, beban asuransinya 388, surplusnya 942, surplus akhirnya 942319. Kemudian laba rugi, laba bersih 603 kita, kemudian laporan posisi keuangan asetnya 1950, 23975 dan liabilitas dan besaran ekuitasnya juga sama seperti itu. Nah, itulah kira-kira pembahasan dari latihan ini yang cukup kompleks ya dari transaksi latihan 4 yang bisa kita lihat seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.